Nadia Sisil dari aktivis lingkungan. Kak, bisa cerita sedikit tentang latar belakang kakak nih, aktivitas sehari-hari kakak sebagai aktivis lingkungan itu seperti apa? Boleh dijelaskan kepada pendengar kita? Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Saya sebagai aktivis lingkungan dan pendiri komunitas Hijau Kita, sehari-hari saya menggerakkan edukasi lingkungan, kampanye penghijauan dan program daur ulang bersama masyarakat. Mungkin kemudian untuk narasumber kita Adik Robian sebagai siswa SMA nih kan yang aktif sekali dalam menjaga lingkungan nih, aktivitasnya sehari-hari gimana nih? Baik Kak, aktivitas sehari-hari gambar biar kayak yang ada di acara-acara yang Sebut saja lagi sakit Bu. dia tapi enggak Oh. acara yang narasumber Podcast. Baik Kak, kesibukan saya sebagai siswa sedang mengikuti tentang sekolah hijau. Nah nih, kita kan udah tahu nih kakak udah berpengalaman dalam menjaga lingkungan ini kan. Nah tapi pendengar kita ini mau kenal lebih dekat nih sama kakak. Bisa diceritakan nih awal mula kakak tertarik menjadi aktivis lingkungan, menjaga lingkungan. Boleh dijawab siapa yang mau duluan? Oke, saya awalnya perjalanan pertamanya itu saya hanya sebagai relawan bersih-bersih kayak bersih sungai gitu, kayak Pandawara. Dan dari situ saya sadar perubahan itu butuh gerakan bersama, maka saya bentuk komunitas Hijau Kita itu untuk mengajak lebih banyak orang lagi yang terlibat dalam menjaga lingkungan hidup. Jawaban yang bagus sekali. Boleh Rabia? Baik. Perjalanan ketertarikan awal mulanya untuk menjaga lingkungan. Baik. Awalnya saya mengira bahwa peduli lingkungan itu rumit. Tapi ketika saya mengikuti sekolah hijau, bahwa mengikuti sebuah kegiatan untuk melakukan kebersihan di lingkungan itu mampu membuat kita nyaman dan aman. Tetapi ada beberapa hal memang yang membuat beberapa orang enggan untuk melakukan hal tersebut, sehingga untuk mengajak orang-orang terdekat itu sulit rasanya untuk bergabung di sekolah hijau. Tetapi dengan program ini, bagaimanapun caranya, melalui media sosial, kampanye ataupun apapun itu, semoga kedepannya ataupun yang akan datang bisa mengajak para relawan selanjutnya. Jawaban yang sangat bagus sekali. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, yaitu sejak kapan sih kakak-kakak ini tertarik untuk lebih peduli menjaga lingkungan kita di era globalisasi seperti ini? Boleh Kak Nadia Sisil dijawab terlebih dahulu. Awal mula, udah berapa lama sih kakak menjadi seorang aktivis lingkungan yang peduli terhadap lingkungan ini? Udah berapa lama? Saya aktif di isu lingkungan ini sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dimulai dari kegiatan yang kecil sampai ke mendirikan komunitas
sejak sudah berapa lama? Baik, saya mengikuti sekolah hijau ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih, karena di lingkungan saya itu banyak masih sampah yang berkeliaran, dan melalui sekolah hijau ini saya mampu untuk mewujudkan. Oh, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari untuk Kak Nadia Sisil sebagai aktivis lingkungan nih yang telah turun langsung ke masyarakat, menurut kakak bagaimana sih bentuk nyata peran warga negara dalam menjaga lingkungan ini? Apakah masyarakat awam bisa ikut untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan? Tentunya bisa, bahkan harus. Kita harus mulai mengubah pandangan bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis. Warga negara itu pelaku utama dalam menjaga bumi ini. Kemudian saya juga pernah mendirikan komunitas hijau kita yang fokus pada edukasi lingkungan dan aksi nyata seperti program daur ulang dan urban farming. Di sana saya melihat bahwa warga bahkan dari kalangan menengah ke bawah sangat antusias menjaga lingkungan asalkan diberi pemahaman dan fasilitas. Contohnya kami membina ibu-ibu rumah tangga di daerah pinggiran kota agar bisa mengelola sampah rumah tangga menjadi kompos. Kami juga mengadakan pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi barang kerajinan yang bernilai ekonomi. Selain itu, aksi digital seperti kampanye pengurangan plastik sekali pakai melalui media sosial juga sangat berpengaruh, terutama bagi generasi muda. Sekecil apapun tindakan kita, jika dilakukan secara kolektif bersama-sama akan berdampak besar. Wah, menarik sekali ya Kak. Kemudian saya ada pertanyaan nih untuk kakak nih ya. Kak Robia, sebagai siswa nih yang aktif dalam program sekolah hijau, boleh ceritain nggak pengalaman kakak dalam menjaga lingkungan di lingkungan sekolah kakak dan di sekitar kakak? Baik, terima kasih Bu Cynthia. Awalnya saya mengira bahwa peduli akan lingkungan itu adalah hal yang rumit. Tapi setelah saya mengikuti sekolah hijau, ternyata kesadaran saya tumbuh bahwa hal kecil yang bisa dilakukan sangatlah berarti terhadap lingkungan. Di sekolah tersebut kami diajarkan bahwa peduli akan lingkungan seperti melakukan pemungutan sampah dengan memisahkan sampah dengan kategori 3. Yang pertama plastik, sampah plastik, kemudian sampah organik dan sampah kertas. Kami juga rutin mengadakan kegiatan tanam pohon dan membuat tanaman vertikal. Selain itu, kami melakukan kampanye melalui platform seperti TikTok, Instagram dan lainnya yang berisikan edukasi agar masyarakat tahu bahwa peduli lingkungan tersebut adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan hidup yang akan datang. Mungkin itu saja. Oke, baik. Saya ada pertanyaan untuk kedua narasumber saya hari ini. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar kita dalam menghadapi dalam menjaga lingkungan hidup di era globalisasi kali ini, dan apa sih harapan kedua narasumber ini untuk kedepannya? Dari Nadia Sisil dulu sebagai aktivis lingkungan, boleh diceritakan Kak tantangannya? Saya sebagai aktivis lingkungan, saya rasa tantangan
terbesar saya ada pada kesadaran masyarakat. Banyak yang masih merasa lingkungan itu bukan urusan mereka. Jadi harapan saya pendidikan lingkungan bisa masuk sejak usia dini dan setiap warga bisa diberikan akses informasi serta peran aktif dalam pengambilan keputusan lingkungan. Mungkin itu saja. Baik, untuk Robia sebagai mahasiswa di program sekolah hijau nih Kak, tantangannya apa aja sih? Mungkin tantangan kami sebagai generasi muda adalah melawan gaya hidup yang konsumtif dan malas. Tapi saya optimis karena banyak teman-teman yang mulai peduli akan lingkungan hidup. Dan harapan saya semoga sekolah hijau ini dapat terintegrasi dan terus berlanjut, bukan hanya sebagai formalitas. Mungkin itu saja, Kak. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir pada podcast hari ini, saya ingin menanyakan nih, kalian kakak-kakak di sini ada pesan-pesan nggak sih untuk anak muda zaman sekarang nih, bagaimana peran mereka agar lebih menjaga lingkungan kita? Oke, mungkin dari saya pesan-pesan saya untuk generasi muda itu lingkungan itu warisan dan tanggung jawab kita sendiri. Maka mulailah dari awal, dari hal kecil, yaitu seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, dan jangan cuek terhadap lingkungan sekitar. Suara anak muda itu kuat, gunakan untuk perubahan kecil hingga menjadi perubahan yang besar. Untuk Robia, Mungkin ada sedikit pesan, yaitu setiap tindakan kecil kita jika dilakukan bersama-sama akan berdampak besar terhadap lingkungan sekitar. Mungkin itu saja, Kak. baik, luar biasa dulu, penutup dulu, sabar. Baiklah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Kita telah mendengar dari berbagai macam sudut pandang. Kalau menjaga lingkungan itu bukan tugas satu atau dua orang saja, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil dari kita jika dilakukan secara bersama-sama akan berdampak sangat besar. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber saya kali ini, yaitu karena dia siswa Fahyani sebagai aktivis lingkungan, dan Robia siswa dalam program sekolah hijau. Semoga diskusi hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap mencintai dan merawat bumi kita. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Oke, baiklah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Satu-satu ya. Baiklah, kepada saudara Capis, kami persilakan. Perkenalkan, boleh berdiri, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cynthia. Ini saya selaku mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan ingin bertanya kepada Ulang. Iya, video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya selaku mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan. Saya Muhammad Ansari Santai Tanjung dari Politeknik Indonesia ingin bertanya kepada narasumber kita, pada Ibu Nadia Sisil. Nah, di sini saya ingin bertanyakan, era globalisasi ini dampak positifnya itu memajukan industri. Nah, itu untuk di Indonesia sendiri itu seperti yang kita ketahui menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali industri-industri yang penerapan pengolahan limbahnya itu masih belum cukup baik. Nah, jadi mereka itu masih membuang limbah yang sebenarnya belum
seharusnya itu untuk dibuang ke lingkungan, nah itu terjadinya pencemaran. Nah, itu bagaimana pandangan dari aktivis lingkungan yaitu Ibu Nadia Sisil? Hal itu masih terus terjadi dan berlarut-larut, tidak ada penanggulangan tegas dari pemerintahan kita. Baiklah, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Hafiz. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya kepada Saudara Iqbal. Boleh dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga selaku sebagai aktivis lingkungan di sini ingin bertanya mengenai yang narasumber Sisil tadi katakan perilaku konsumtif. Nah, perilaku konsumtif itu kan merupakan suatu gaya hidup, yang mana gaya hidup itu merupakan hak bagi warga negara. Nah, bagaimana warga negara dapat menyeimbangkan antara kebebasan untuk memilih gaya hidup, namun dengan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, masih ada tersisa satu pertanyaan lagi. Kami persilakan. Boleh untuk Bu dosen tercinta. Ya, perkenalkan saya Siska dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini mungkin tadi saya kelewat ya. Jadi hubungan globalisasi sama dampak lingkungan itu bagaimana? Itu aja. Ditutup atau Tutup. Kasihan sisi terdekat. Sudah. Baiklah, kami butuh sedikit waktu untuk mencari jawabannya. Kami jeda dulu podcast kali ini. Butuh waktu berapa? 5 menit. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari pendengar. Yang pertama, pertanyaan dari Saudara Al-Hafiz yang akan dijawab oleh Nadia Sisil Oktaviani. Oke, baik. Pertanyaan tadi intinya itu bagaimana tanggapan saya terhadap dalam pada industri yang masih belum cukup baik dalam penanggulangan limbah mereka sendiri. Sebagai aktivis lingkungan, saya sendiri sangat prihatin terhadap industri tersebut yang menunjukkan kurangnya komitmen terhadap keberlanjutan dan kesehatan masyarakat. Limbah yang tidak ditangani dengan baik seperti mencemari air, tanah dan udara serta mengancam ekosistem lingkungan itu sendiri. Sudah saatnya industri itu bertanggung jawab secara penuh dan menerapkan sistem pengelolaan limbah yang transparan, efektif dan ramah lingkungan. Kemudian ada sedikit saran untuk industri yang mengalami masalah tersebut, itu yang pertama itu mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk pengolahan limbah secara efisien dan minim dampak negatifnya. Kemudian melakukan audit lingkungan secara rutin dan transparan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki celah dalam sistem pengelolaan limbah. Kemudian bekerjasama dengan pihak ketiga atau komunitas lingkungan untuk pengawasan independen. Yang selanjutnya memberikan pelatihan kepada pekerja terkait pengelolaan limbah yang aman dan berkelanjutan. Yang terakhir itu mengutamakan prinsip ekonomi sirkular atau daur ulang, yaitu mengolah kembali limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Mungkin itu saja tanggapan dari saya pada Saudara Hafiz. Bagaimana? Ya, Cukup. Saudara Wahyu, apakah ada yang ingin ditambahkan? mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan lebih lanjut mengenai industri yang belum
menangani limbah secara baik, mungkin bisa tolong disebutkan salah satu industri yang ada di Indonesia yang ada di salah satu Kebanyakan dari sektor pembangkit listrik seperti itu juga banyak yang membuang limbahnya secara sembarangan seperti sungai ke sungai dan ke laut. Kebanyakan karena di pinggiran laut, jadi mereka langsung buang ke sana. Terus mungkin di daerah sekitar sini ya, tambang batu bara itu limbahnya juga masih kurang dikelola. Salah satu contoh perusahaan itu seperti pabrik semen yang kita ketahui itu merupakan produksi CO2 terbesar di dunia. Nah, itu dampaknya bukan hanya lingkungan sekitar, tapi itu dampaknya secara globalisasi. Itu terjadinya pemanasan secara global. Itu salah satunya dari perusahaan pabrik semen di dunia. Makanya untuk saat ini banyak sekali negara-negara yang bergerak untuk meminimalisir adanya pembangunan pabrik semen itu selanjutnya. Jadi hanya cukup yang sudah ada saja, dan itu pun dilakukan sekarang pengolahan limbah seperti kita ketahui sebenarnya pabrik semen berada, yaitu dilakukannya pengolahan atau penangkapan CO2 sebelum dilepaskan ke udara. Terima kasih Saudara Campis untuk penambahannya atas bantuan jawabannya. Apakah Saudara Wahyu sudah puas dengan bukan puas, apa sih sudah cukup, sudah merasa cukup dengan jawaban dari kami dan Saudara Campis? Mungkin untuk jawaban tersebut sudah dapat menjawab pertanyaan yang ada di otak saya. Terima kasih untuk Saudari Sintia dan juga Saudara Pak Presiden Campis. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan berikutnya dari Saudara Iqbal. Mohon maaf. Mungkin saya ingin meralat pertanyaan dari Iqbal tadi ya, yang menjelaskan tentang perilaku konsumtif tadi adalah Robiah dan bukan Nadia Sisil. Jadi pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Saudari Robiah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Iqbal. Sebenarnya ada 3 poin yang menjadi acuan utama dalam pertanyaan tersebut. Yang pertama itu adalah tentang hubungan antara perilaku konsumtif, kebebasan individu, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebenarnya perilaku konsumtif setiap warga negara itu dapat mempengaruhi lingkungan, karena setiap keputusan itu dapat berdampak terhadap lingkungan. Dalam hal ini, kebebasan individu untuk memilih barang ataupun jasa harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Artinya warga negara sebaiknya menggunakan kebebasan memilih secara bijak dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, serta bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan bersama. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Saudara Iqbal, apakah sudah cukup atas jawaban yang telah diberikan? Boleh? Dari pertanyaan saya itu lebih ke seperti dia itu menerapkan yang namanya mematuhi dari kebijakan lingkungan, terus yang kedua kayak
mereka tuh menerapkan prinsip recycle, reduce, seperti itu sih yang saya tanya. Untuk apa jawabannya? Maksudnya jadi Terus pertanyaan. Tadi nggak ngarep semua jawabannya. Ulangi coba pertanyaannya. Saya pertanyaan itu kayak ini. Pertanyaannya nggak jelas. Kita sebagai warga negara punya hak buat memilih gaya hidup kita bisa kayak mana. Nah, jadi gimana caranya sebagai warga negara kita dapat memilih gaya hidup kita mau, namun tetap menjaga, namun tetap memilih gaya hidup dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kasih contohnya Bang. Oh, iya, baik. Misal, contoh memilih perilaku konsumtif, namun kita menerapkan yang namanya recycle reduce gitu. Kasih contoh. Jadi Contohnya hidup di era globalisasi tetapi tidak merusak dampak lingkungan. Menjaga Betul nih, banyak hidupnya nih. Malas-malas. Tidak bisa itu tapi pembuangan sampah secara sembarangan. iya, Kayak Jadi ini pertanyaannya tadi kita nih sebagai warga negara bebas tuh ya. Ini nak memilih nak gaya hidup macam mana, nak hedon, nak mana pun ya. Nah, kayak mana caranya gaya hidup kita ini tetap menjaga lingkungan kayak gitu. Ya, ada kebebasan untuk memilih gaya hidup, namun seimbang dengan menjaga kelestarian lingkungan. Padahal banyak tuh di Instagram tuh aktivis-aktivis influencer ya yang menggaungkan untuk menjaga lingkungan. Tapi dia ibaratnya tuh tidak melarang kalian nak gaya, nak fashionable mungkin, tapi ada pemilihan bahan-bahan apa baju ya yang ini yang misalkan polyester itu dikurangin lah, banyak-banyak ke katun segala macam. Bisa itu. seperti jauh nih Bu tadi kita boleh tetap hedon, kita boleh tetap hedon, tapi mungkin dipilih secara ya dengan bahan yang ramah lingkungan. Kalau kita ngomongin diri sendiri nih, rutin bawa tote bag itu juga mengurangi lingkungan ke Alfamart. Sekarang kan sudah tidak dianjurkan bawa kantong plastik, jadi bawa tote bag. Terus tempat makan, jadi kita mengurangi sampah plastik. sama bawa tumbler, jangan pakai botol. Terus Ada ini kan tumbler. kalau hedon terus kendaraan jangan beli banyak-banyak. Ya, mungkin dari kesadaran diri untuk Kesadaran diri masing-masing. menjaga lingkungan dengan memilih. Baiklah, apakah saudara Iqbal sudah cukup? Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Siska mengenai hubungan antara globalisasi antara globalisasi dengan dampak lingkungan. Globalisasi ini membawa kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, dan pertumbuhan teknologi. Kemudian globalisasi ini bikin gaya hidup kita makin konsumtif seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi limbah itu juga semakin menumpuk, industri juga makin berkembang, tapi kadang banyak industri itu yang nggak ramah lingkungan. Kemudian globalisasi itu bikin kita
mudah sekali mendapatkan akses produk dari mana saja, tapi sayangnya banyak produk itu yang nggak sesuai dengan prinsip produk berkelanjutan, sehingga bahkan ada yang kemasannya saja itu susah untuk diurai, yang membuat sedangkan perubahan iklim kita itu juga semakin parah. Jadi ini membuat globalisasi ini efeknya juga ke ekonomi, bukan cuma ke ekonomi tapi juga ke lingkungan. Kemudian soal inovasi globalisasi itu sebenarnya juga ada membuat peluangnya, karena dengan globalisasi itu sekarang ada teknologi panel surya yang makin terjangkau, sampai ada motor listrik. Kemudian ada juga aplikasi daur ulang digital yang membuat itu dampak terhadap lingkungan bisa kita kurangi. Kemudian dari kita sendiri nih, sebenarnya globalisasi itu bukan musuh tetapi alat, tergantung dari kita menggunakannya bagaimana. Globalisasi itu juga bisa disinergikan dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Seperti yang kita lakukan, yaitu mengurangi penggunaan plastik dan lebih sadar soal lingkungan. Kemudian globalisasi ini juga kita bisa manfaatkan dengan membuat konten edukasi di sosmed soal zero waste lifestyle, dan bisa juga kita bantu-bantu cek efisiensi dari kita punya tanggung jawab untuk jaga bumi kita, dari hal kecil kemudian konsisten, kemudian lagi terus belajar. Mungkin itu saja hubungan dari globalisasi ke dampak lingkungan itu. Siska, apakah sudah cukup jawabannya? Iya, makasih untuk jawabannya. Terima kasih, Bu. Boleh jika ingin menambahkan. Ini tadi saya kurang setuju kalau dalam globalisasi yang mengurangi limbah itu dalam bidang teknologi itu seperti sepeda listrik. Ya. Itu sebenarnya lebih berbahaya dari kendaraan yang sekarang, karena di sepeda listrik kan ada baterai kan. Itu baterai itu tempat limbahnya itu lebih berbahaya dari sekedar polusi udara. Nah, seperti yang kita ketahui kan, seperti tragedi Minamata yang ada di Jepang itu kan karena limbah baterai. Nah, jadi untuk hal seperti itu saya kurang setuju jawabannya yang tentang Sepeda listrik tadi. Sepeda listrik itu lebih ramah lingkungan gitu ya. Baik, terima kasih untuk Saudara Chapis penambahan. Sudah. Mau ditambahkan Saudara yang Arianto? Mau bertanya sebenarnya. Aduh, saya tidak menerima pertanyaan lagi ya. Kalau ingin menambahkan boleh. Oke. Karena lanjut WA. waktu kita sudah lebih untuk ini. Saya tutup saja podcast pada kali ini dan sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada penanya kita pada hari ini, Saudara Chapis, Iqbal, dan Ibu Siska, dan teman-teman yang sudah menanggapi tadi. Kami ucapkan boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.